Hai semuanya, kembali lagi bersama Ara di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya. Dan di podcast kali ini aku membahas topik yang mungkin pernah dialami oleh banyak orang, tapi jarang banget diungkapin dengan jujur, yaitu tentang fake friends. Ini adalah topik yang mungkin sedikit lebih berat, tetapi kita akan membahasnya dengan cara yang santai dan mudah dicerna. Jadi siapkan cemilan dan minuman favorit kalian ya. Dan mari kita mulai. Sebelum kita masuki lebih dalam, ada baiknya kita memahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fake friends. Fake friends adalah seorang yang berpura-pura menjadi teman kita, tapi sebenarnya tidak benar-benar peduli atau bahkan hanya manfaat dengan kita untuk keuntungan pribadi. Mereka mungkin terlihat ramah dan baik di depan kita, tetapi di belakang, mereka bisa jadi orang yang sangat berbeda. Contohnya, mungkin ada teman yang selalu ada saat mereka butuh sesuatu dari kita. Tetapi begitu kita butuh bantuan atau dukungan, mereka selalu punya alasan untuk menghilang. Atau mungkin juga ada teman yang suka berbicara buruk tentang kita di belakang kita. Jahat banget gak sih? Meskipun di depan kita, mereka merasa mereka bersikap manis dan sopan. Teman palsu atau fake friends biasanya hanya muncul ketika mereka membutuhkan sesuatu dari kita. Misalnya, mereka hanya menghubungi kita saat butuh bantuan pekerjaan atau pinjaman uang saja. Tetapi begitu mereka selesai, mereka menghilang. Teman sejati selalu ada untuk mendukung kita, baik di saat senang maupun sulit. Fake friends di sisi lain, mereka seringkali tidak peduli dengan perasaan kita dan mungkin bahkan mengucilkan masalah yang kita hadapi. Kayak, ya udah sih, cuman kayak gitu doang, kenapa digede-gedein deh. Salah satu tanda yang paling jelas adalah ketika seseorang sering membicarakan buruk tentang kita di belakang kita. Fake friends tidak ragu untuk menyebarkan gosip atau cerita negatif tentang kita ke orang lain. Ia seringkali tidak konsisten dalam perilaku mereka. Mereka sering sangat manis dan perhatian di satu waktu, tapi kemudian menghilang dan bersikap dingin di saat lain. Jika kita sering merasa dimanfaatkan atau diperalat oleh seseorang, itu bisa jadi tanda bahwa mereka bukanlah teman sejati. Kenapa ya orang itu sering berpura-pura menjadi teman? Beberapa orang merasa tidak aman dengan diri mereka sendiri dan mencoba mencari validasi dengan cara yang tidak sehat. Mereka mungkin berpikir bahwa dengan memiliki banyak teman dalam tanda kutip ya, teman, mereka akan terlihat lebih baik di mata orang lain. Sayangnya ada orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadi. Mereka mungkin berpikir bahwa berteman dengan kita bisa memberi mereka akses ke sesuatu yang mereka inginkan, seperti koneksi, informasi, atau yang lainnya. Beberapa orang mungkin tidak pernah benar-benar belajar atau mengerti apa itu persahabatan sejati. Mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi teman yang baik karena mereka sendiri mungkin tidak pernah memiliki contoh yang baik dalam hidup mereka. Memiliki teman seperti ini tentu saja memberikan dampak negatif bagi kita. Salah satu dampaknya yang mungkin terbesar adalah kesehatan mental kita. Merasa dikhianati, dimanfaatkan, bisa membuat kita merasa sedih, marah, dan tidak berguna. Hal ini mempengaruhi rasa percaya diri kita dan memberi kita lebih sulit untuk percaya kepada orang lain di masa depan. Selain itu, teman yang seperti ini tuh bisa menguras energi dan waktu kita. Kita mungkin menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk seseorang yang tidak benar-benar peduli pada kita. Sementara kita bisa menggunakan energi itu mungkin menghabis
kita mungkin menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk seseorang yang tidak benar-benar mempedulikan kita. Sementara kita bisa menggunakan energi itu untuk hal-hal yang positif dan membangun. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana cara menghadapi teman-teman yang sangat menjengkelkan seperti ini. Jika kita sudah mengenali tanda-tanda teman-teman yang seperti ini, kita biar lebih mudah aja kita anggap teman. Jangan takut untuk menjaga jarak atau bahkan memutuskan untuk hubungan. Kalau orang zaman sekarang itu ngambilnya tuh, kok manggil sih? Manggil. Oh iya, manggil, ya benar. Manggilnya tuh cut off. Jangan ragu-ragu buat cut off orang kayak gini lah. Ingatlah bahwa kita berhak untuk memiliki siapa saja yang ada di sekitar kita. Kita bisa memilih, entah itu A, B, C, D, E. Penting untuk menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan kita. Jangan biarkan orang lain memanfaatkan kita. Belajar untuk mengatakan tidak ketika kita merasa tidak nyaman atau tidak ingin melakukan sesuatu. Kalau kalian kayak, ya ini adalah mungkin rada nyambung dengan episode people pleaser, jangan pernah ragu untuk mengatakan tidak, oke? Fokuslah untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang benar peduli pada kita saja. Teman sejati adalah mereka yang mendukung, menginspirasi, dan membuat kita merasa dihargai. Feeling kita tuh mungkin seringkali benar. Jika kita merasa ada yang tidak beres dengan seseorang, jangan abaikan perasaan itu. Percayalah pada insting kita dan waspadalah. Jika kita merasa nyaman, kita bisa mencoba untuk mengomunikasikan perasaan kita kepada teman tersebut. Mereka tidak menyadari perilaku mereka dengan percakapan ini bisa membantu memperbaiki hubungan itu. Oke, biar pembahasan kita lebih menarik, aku mau berbagi beberapa kisah nyata tentang fake friends. Tentunya ini akan menjaga anonimitas. Cerita-cerita ini untuk menghormati privasi teman-teman aku yang mengirim kisah-kisah ini. Ada seseorang pertama, wanita, yang sering merasa bahwa sahabatnya hanya mendekatinya saat butuh sesuatu, entah itu uang atau bahkan pekerjaan. Pada satu hari nih, wanita ini tuh mengalami masalah besar dan membutuhkan dukungan. Namun, sahabatnya justru menghilang dan tidak memberi bantuan apapun. Itu membuat ia sadar bahwa sahabatnya ini selama ini hanya memanfaatkannya. Yang kedua, seorang pria yang merasa dekat dengan teman kuliahnya, sering berbagi dan masalah pribadi. Namun suatu ketika dia mendengar bahwa teman ini sering menceritakan keburukan dirinya di belakang kepada teman-teman lainnya. Dia merasa sangat terluka dan memutuskan menjauh dari temannya tersebut. Gimana menurut kalian? Selanjutnya ada kisah dari seseorang wanita, kita bisa sebut aja mahasiswi, yang memiliki teman yang selalu meminta bantuannya untuk hal-hal yang besar. Ketika wanita yang muda ini membutuhkan bantuan, temannya selalu punya alasan untuk tidak membantu. Itu membuat ia sadar bahwa temannya hanya memanfaatkan kebaikannya. Ya, itu tadi adalah beberapa cerita lah tentang teman-teman kita yang mendapati fake friends, oke? Setelah kita tahu cara mengenali dan menghadapi teman, sekarang mari kita bahas bagaimana kita bisa menghindari teman palsu di masa depan. Aku yakin kalian pasti tidak ingin kejadian hal yang serupa atau kejadian yang pernah terjadi terulang kembali. Yang pertama, kalian tuh harus jadi diri sendiri. Orang yang peduli dengan kita
pada dan menerima kita apa adanya. Jangan berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk diterima atau masuk dalam suatu lingkungan pertemanan. Oke? Catat, ini poin penting. Yang kedua, kalian tuh harus memperhatikan tindakan mereka, bukan hanya kata-kata. Fake friends atau teman seringkali pandai berkata-kata manis, tetapi ketika mereka bisa menunjukkan hal yang berbeda, tindakannya ya. Perhatikan bagaimana seorang bertindak, bukan hanya mereka katakan saja. Yang selanjutnya adalah berteman dengan orang yang memiliki nilai sama, yang kalau bisa disebut setara, sederajat. Oke? Cari teman yang memiliki nilai dan prinsip yang sama dengan kita, yang sederajat dengan kita. Ini akan membantu kita menemukan orang-orang yang lebih tulus dan sejati. Yang selanjutnya ada jangan terlalu cepat mempercayai. Tidak ada salahnya berhati-hati dalam memperbaiki kepercayaan kepada orang lain. Biarkan waktu untuk membuktikan apakah seorang layak untuk dipercayai atau tidak. Yang terakhir adalah fokus kepada kualitas, bukan kuantitas. Itu maksudnya apa, Kara? Anjay, Kara. Lebih baik memiliki sedikit teman, tetapi sejati, daripada banyak teman tapi fake. Kayak fokuslah pada teman-temanmu itu yang sejati itu, daripada kayak kalian kayak aduh kok temen gue cuma dikit ya. Nggak usah itu nggak penting banget. Untuk menghadapi kenyataan bahwa kita memiliki fake friends atau teman, itu bisa sangat menyakitkan. Mungkin kita merasa sakit hati akan hal tersebut. Tapi aku punya beberapa tips buat teman-teman sekalian yang merasakan rasa sakit ini dan melanjutkan hidup, agar bisa melanjutkan hidup dengan lebih positif. Yang pertama adalah curhat kepada keluarga atau teman sejati kalian. Ini bisa membantu kita bisa merasa lebih baik. Mereka bisa memberikan dukungan dan nasihat yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah menulis jurnal atau diary. Bisa menjadi cara baik untuk mengeluarkan emosi dan menyalurkan perasaan kita kepada tulisan. Yang selanjutnya adalah memberikan kita waktu untuk menjauh dari situasi tersebut. Bisa membantu kita memproses perasaan kita dan sembuh dari rasa sakit. Yang keempat adalah saat kita harus merawat diri kita sendiri. Kita harus fokus pada diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia, fokus pada hobi, olahraga, dan atau aktivitas yang kita nikmati. Ini juga bisa bakal membantu kalian banget. Yang terakhir adalah jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam memilih teman di masa depan. Setiap pengalaman buruk bisa memberikan kita pelajaran yang berharga. Catat ya teman-teman. Dikhianati oleh teman palsu bisa sangat merusak kepercayaan diri kita. Makanya kita harus bisa selalu mengingatkan diri kita sendiri tentang nilai kita. Jangan biarkan tindakan orang lain mendefinisikan nilai dari kita. Ingatkan diri kita tentang kualitas positif yang kita miliki. Dan kalian harus merasa atau mencari circle pertemanan atau lingkungan yang positif. Kalian mencari teman atau seseorang yang bisa mendukung dan menghargai kita. Seseorang yang bisa membantu kita merasa lebih baik dan memberikan dukungan yang kita butuhkan. Dan kalian jangan pernah menyalahkan diri kalian sendiri. Ingatlah bahwa dikhianati oleh teman bukanlah kesalahan kita. Jangan menyalahkan diri sendiri atas tindakan orang lain. Menjaga hubungan persahabatan yang sangat sehat adalah kunci menghindari teman, dan membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Memaafkan adalah langkah paling penting dalam proses penyembuhan dari teman.
Meskipun sulit, memaafkan bisa membantu kita melepaskan beban emosional dan melanjutkan hidup dengan lebih positif. Kita bisa memaafkan, bisa membuat kita juga menyadari jika kita membuat kesalahan. Kita juga berusaha fokus ke masa depan dan mengambil pelajaran yang pernah kita alami tersebut dan memberikan diri kita waktu. Catat. Bagaimana pengalaman kita tentang teman bisa menginspirasi orang lain dan membantu. Nah, teman-teman, itulah jadi itu adalah pembahasan kita hari ini tentang teman. Semoga cerita dan tips yang aku bagikan bisa membantu kalian untuk lebih waspada dan bisa dalam memilih teman. Ingatlah bahwa kita berhak untuk dikelilingi oleh orang-orang tulus dan peduli pada kita. Jangan takut untuk menjaga jarak dari orang yang tidak memberikan energi positif dalam hubungan kita. Terima kasih semuanya telah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik-topik ilmu menarik lainnya. Tetap semangat dan jaga diri kalian. And see you. Bye-bye.